Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yaliqu bi jalali wajhil karim wa azim sultanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi balagha risalah wa adda al-amanah wa nasara ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala asrafil anbiya'i wal mursalin نبينا الكريم شفيعنا ومولانا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, syukurlah. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang begitu banyak melimpahkan kenikmatan untuk kita semua, dan tentu segala puji hanya milik Allah, satu-satunya zat yang kita sembah dan juga kita memohon pertolongan kepadanya. Mudah-mudahan di Ramadan, di hari yang ke-14 ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus istiqamahkan kita dalam kebaikan-kebaikan dan menjadi amal-amal yang mudah-mudahan Allah juga menerima semua amal kita, dan tentu kita berharap ampunan Allah akan kita dapatkan di Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tentu senantiasa kita mohon kepada Allah, senantiasa tercurah untuk Nabi kita baginda Rasulullah Alaihissalam, juga untuk keluarga beliau, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mampu menjalankan sunnah-sunnah dari Nabi kita baginda Rasulullah Alaihissalam. Jamaah yang bukan Allah, Alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam kajian Asmaul Husna bersama guru kita Ustaz Dadi Al-Jabari Hafizahullah Ta'ala, yang insya Allah kita masih mendalami eh, nama-nama Allah yang pernah dibahas, dan untuk bagian penting bagaimana rahasia pengamalan dalam dari nama-nama agung Allah inilah yang insya Allah akan terus kita bahas bersama guru kita Saudara Al-Jabari. Dan tentu kebersyukuran inilah yang terus kebersamaan bersama para jamaah dan juga para guru kita. Karena itulah mari sama-sama kita doakan para guru kita senantiasa Allah limpahkan kesehatan, keberkahan, dan juga keistiqomahan. Wabil khusus untuk guru kita Saddadi Al-Jabari, Habibullah Ta'ala, Wahibuka fillah, Wahibukum fillah. Dan di pagi ini juga sudah tadi di opening ada satu informasi yang kabar gembira tentunya ya. Pesantren Kilat Ramadan bersama guru-guru kita, Saddadi Al-Jabari satu-satunya insya Allah akan mengisi kajian di Ramadan kali ini di Pesantren Kilat Ramadan Majelis Keluarga Indonesia. Yang belum terdaftar, malah silakan, untuk masih ada kuota yang mudah-mudahan silakan, karena kuotanya terbatas, karena juga tempatnya terbatas ya. Insya Allah kita akan dibersamai oleh para guru kita, tentu kenikmatan yang harus kita syukuri juga, bisa tidak hanya ilmu yang kita akan dapatkan, mudah-mudahan hikmah Allah bukakan untuk kita semua, dan juga keberkahan ya, karena bersama orang-orang soleh itu insya Allah menjadi juga syafaat kelak ya, karena orang soleh juga akan bisa memberikan syafaat untuk saudaranya yang lain. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz Dodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asbahatum khair. Bumpernya keren banget itu pesantren. Masya Allah. Seru banget. Jadi pengen datang. Masya Allah. Pasti datang lah, insya Allah ya. Kalau nggak ada Ustaz Dodi, Masya Allah, mana gak rame itu. Nggak seru Ada deh. yang lain rame pasti, insya Allah. Insya Allah. Baik, dan silakan jemaah untuk segera mencatatkan diri Anda sebagai peserta ya di Pesantren Kilat Ramadan Majelis Keluarga Indonesia. Baik, dan insya Allah di pagi ini kita akan kembali membahas tentang Al-Ghaffar, Ustaz ya. Al-Ghafir. Iya, jadi saya teringat ini satu nasihat dari Hasan Al-Bisri, Ustaz ya, yang Hmm, ketika ditanya tentang tiga hal masalah itu selalu jawabannya beristighfar lah. beristighfar lah. Betul. Dan itu Itu ternyata salah satu diambil dari sumber surah Nuh ya. surat Nur Surah itulah Nuh yang 10 sampai 12 kalau nggak salah. iya. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara gitu ya. Ghafar. Nah, Baik, saya Allah, silakan kita siapkan diri kita untuk menerima hidayah ilmu yang insya Allah akan disampaikan melalui lisan dari guru kita.
guru kita yang mulia Sadali Al-Jabari Fadlatul Mashkura. Syukran jazakumullahu khairan wa ta'ala Allah fi kulli hayatikum ya Ustadi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Biasa Saya Allahu Akbar. saya aja nggak sehat nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli halin. Alhamdulillahilladzi anzalna sakinata fi qulubil muslimin walladzi anzalna qur'ana fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasul ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Bapak Ibu ahibati fillah rahimakumullah, calon penghuni surga semuanya dimanapun antum berada, tentu kebersyukuran atas apa yang Allah SWT telah anugerahkan kepada kita sampai kita di hari yang ke-14 Ramadan ini masih menikmati syahdunya tarawih, masih menikmati nikmatnya berbuka, dan kita belajar banyak dari beberapa hikmah di balik syariat yang kita jalankan, dan kita betul-betul belajar bahwa dunia ini cuma sebentar. Kebayang kita mulai dari subuh ini sampai nanti maghrib, ternyata ada begitu banyak penganan di hadapan kita, nggak semuanya bisa dihantam. Air, kurma, kita sholat. Jadi bayangkan betapa dunia ini ya cuman sesaat di kegembiraan kita berbuka saja. Setelah itu nanti ya akhirat yang akan kita dapatkan adalah ketika kita liqa Rabbi, kita berjumpa dengan Allah tabaraka wa taala. Nah, pagi ini kita Masya Allah, kita haturkan juga salawat serta salam ke hadirat Rasulullah SAW, berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga zaman. Dan kita golongan orang akhir jemaah sahabat majma'in, para tabi'in, para imam syariat, kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan yang terselamatkan. Dan Rumah nampaknya jaringan ya. Mohon bersabar sambil menunggu kembali Ustaz Dodi Al-Jabari kembali masuk ya. Ya betul Bu Reni, ini juga sama-sama di tempat lain juga. Alhamdulillah. Ustaz Dodi sudah kembali gabung. Nampaknya hujan kayaknya di Bekasi atau gimana Ustaz? Ya mudah-mudahan tidak ada halangan ya. Allahumma la sahla illa ma ja'altu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Eh, saya pindah, Bila saya coba device itu pindah provider dulu provider. sebentar. Kira-kira kalau begini sudah lancar nggak suara saya terdengar? Alhamdulillah Ustaz. Lebih jelas. Ada udah. Baik. Pokoknya kalau ada masalah aneh aja. Iya.
Paling videonya Jadi, yang patah-patah mungkin. Yang penting suaranya aman lah. oh gitu, siap. Nggak Katanya usah dilihat ucapan lah. itu doa, Ude. Kenapa? Katanya ucapan itu doa, jadi jangan diomong begitu. Enggak, nyadar diri saya, Mbak. Tahu Gitu dia ya. karena Iya, dipakai. tahu diri. Tahu diri. Artinya gini, kalau relate sama apa yang kita bahas, Muhammad bin Wasir juga bilang begitu. Seandainya Allah Subhanahu wa taala menampakkan maksiat yang kita miliki, pasti Allah Subhanahu wa taala kalau menampakkan maksiat yang kita lakukan itu dalam bentuk bisul yang bernanah di wajah kita, tidak ada yang dekat sama kita. Mbak Nita pasti kalau dekat-dekat saya nggak mau tuh selfie-selfie. Masya Allah. Kalau dosa saya dimunculkan sama Allah SWT dalam bentuk bau busuk yang menyengat, pasti tidak ada yang mau cipika-cipiki sama saya, terutama Ustaz Khalis. Ngapain? Dan bisa jadi Allah SWT eh, menyimpan di dalam kata ghaffara itu menyimpan atau tepatnya menyembunyikan. Nah, ini yang kita akan bahas. Kenapa Allah menyembunyikan? Jadi kata Al-Ghaffar itu sebagai penutup atau penyembunyian banyak hal yang tidak pantas yang ada pada manusia. Yang pertama, penyembunyian pertama itu hal yang Allah menjadikan bagian buruk dalam tubuh kita dan menyembunyikannya. Eh, Gambarannya gini, Bapak Ibu pernah lihat nggak ada pasien yang perutnya bermasalah sehingga kolonnya ditutup terus dia harus bawa kantong kotoran dari perutnya kemana-mana. Pernah. Loh. Iya, udah. Dan itu ketika kantongnya itu terlepas dan itu bau bau kotoran itu, bau tai itu kemana-mana. Dan itu orang pasti sesayang-sayang pasti gitu. Dan alhamdulillah bagian itu disembunyikan sama Allah SWT dalam perut kita. Jadi kemana-mana kita ini bawa kotoran. Dan kalau kita tidak menyadari bahwa itu adalah bagian dari yang ada pada diri kita dan alhamdulillahnya Allah tutup aib itu, maka Allah SWT Al-Ghaffar yang pandai menyembunyikan keburukan-keburukan yang ada pada diri kita. Jadi betapa besarnya perbedaan antara bagian luar manusia dengan bagian dalamnya. Ada yang pernah kecelakaan yang sampai lukanya kena tulang putih, terus ada apa namanya, Pernah, udah. Pernah itu lihat. kan orang ngelihatnya aja langsung ih gitu, langsung meringis, langsung berubah mukanya langsung. Entah dia ngerasa perihnya, padahal nggak ikutan luka, entah dia melihat itu bagian yang menjijikkan, bahkan Rasulullah SAW menyatakan nanti di Jahanam itu orang akan ditenggelamkan di api yang berdarah penuh nanah. Kan dikasih gambaran menjijikkan. Kita tangan tangan kita benanah aja apa namanya kalau infeksi itu bisa cenut-cenut seminggu lebih itu kalau ada infeksi. Saya, tangan tangan saya ini pernah habis dimakan sama nanah. Bagian bagian yang ini kalau saya deketin ke kamera atau kapan ketemu gitu gitu mana udah gitu ya. Ini lebih kecil daripada yang jari manis yang kanan kan dimakan sama infeksi. Ketika eh, perut saya dibedah, diambil empedunya, eh, potongan potongan perut yang melintang ini eh, akhirnya memang jadi bercandaan cucu-cucu. Di perutnya Agung ada kelabang katanya, karena bekas apa bekas keloidnya jahitan itu masih masih ada ketika itu. Kalau sekarang sih udah hampir hilang. Artinya ketika kita tahu bahwa Allah SWT sembunyikan itu di hadapan begitu banyak orang, maka seharusnya kita juga ya tahu diri lah.
kita ini bukan orang yang suci-suci banget lah. Kita ini kalau tadi disebut sama Ustadz Khalis yang mulia Ustadz Dodi, waduh jauh dari kemuliaan. Jauh dari kemuliaan. Makanya saya kalau dipanggil Al-Mukarram, aduh Al-Mukarram apanya Al-Mukarram. Nggak ada lah. Saya ini manusia biasa yang cuman sekedar berusaha untuk eh, memahami apa yang saya pahami dan saya alhamdulillahnya sedang sharing. Ya saya retelling aja. Nggak ada ilmunya. Ini aja sambil baca kitab gitu. Dan yang saya kebet, yang saya contek itu ya kalau nggak Al-Quran ya hadis gitu aja. Jadi nggak ada sesuatu yang datang dari saya dengan kepandaian saya nggak ada. La wallah. Jadi kalau persembunyian atau penyembunyian pertama itu eh, kita nggak sanggup melihat orang yang kulit arinya terkelupas atau bagian dalam tubuhnya terbuka. Artinya Alhamdulillah Allah kasih kesempurnaan kepada kita sepesek apapun, sehitam apapun kulitnya, sekeriput apapun. Allah SWT menyimpan itu karena yang ditampilkan oleh Allah SWT kata Rasulullah SAW, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah SWT tidak pernah memperhatikan penampilan dengan harta. Walakin yanzuru ila fi qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah SWT memperhatikan bagaimana seseorang menyelaraskan antara hati dengan amal. Makanya saya sering sampaikan bahwa iringkan antara innama amalu binniyat dengan innama amalu bikhawatim. Kalau orang berniat sholat, ketika dia wafat, apakah sudah dihitung sholat? Seperti orang mau pergi haji, udah bayar hajinya, udah apa segala macam, udah manasik, udah selesai, udah tinggal berangkat, mati. Apakah sudah dihitung haji? Tidak. Sudah. Innama amalu binniyat. Tapi kalau kemudian dia membatalkan niatnya itu, misalnya, naudzubillah min dzalik, summa naudzubillah. Perang Iran Israel makin tinggi eskalasinya dan kemudian menyebabkan penerbangan ke sana nggak bisa dilaksanakan sampai haji misalnya. Waliyadzubillah. Artinya memang Allah tidak menghendaki harus ditunda tahun depan misalnya. Terus nggak sampai tahun depan, kemudian dia sendiri yang membatalkan atau gitu, gua nggak pakai haji duitnya, gua pakai bisnis buat setahun lumayan ini. Kira-kira kalau mati dia dihitung haji atau enggak? Belum. Enggak. Kan Belum inama betul-betul amalu bi langsung. khawatim gitu. Taib. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, hati-hati terhadap apa yang kita tidak tuntaskan dalam kehidupan ini. Memang Allah Al-Ghaffar, memang Allah Maha Pengampun dalam konteks menyembunyikan apapun yang ada di kita. Yang kedua, penyembunyian yang kedua Allah jadikan lubuk hati manusia sebagai penyembunyian tentang pikiran-pikiran tercela dan niat buruknya. Sehingga orang lain tidak bisa mengetahui rahasia-rahasia kita. Kalau di setiap orang ada indikatornya gitu ya, ada lampu merahnya gitu ya, berapa bar gitu, terus ada lampu hijaunya berapa bar gitu. Kalau dia baik maka berapa bar. Ada yang pernah dulu ada tren S-line yang ada foto terus ada garis merah di kepalanya terus dari film Korea kalau nggak salah. Ada garis merah, garis merah, garis merah. Dia sudah bermaksiat sama siapa aja, sama si ini, sama si ini, sama si ini, sama si ini. Jadi makin banyak maksiat dia, scene lainnya makin makin banyak. Banyak. Kalau itu betul-betul tampak dari setiap orang yang ada, waduh, saya mungkin begitu mau rencana ke tempatnya Teh Nadia di Turangga, waduh jangan deh, udah
Budia nggak bakal undang saya ke ITB Salman. Budiana nggak akan ngajak saya ke BSD Al-Azhar. Saya nggak akan diminta untuk mengajar begini nih. Alhamdulillahnya Allah tutup aib kita dan Allah hanya menampakkan yang baik-baiknya saja. Alhamdulillah. Jadi kata ghaffara ini menyimpan atau apapun yang jadi pikiran buruk kita nggak pernah muncul. Penipuan, pengkhianatan, atau pikiran-pikiran buruk tentang orang. Orang lain akan pasti jijik dan benci sama kita kalau mengetahui ada yang muncul dari pikiran kita. Kemudian kita atau mereka mengambil langkah-langkah untuk mengakhiri hidup dan membinasakan. Tafakuri betapa rahasia-rahasia dan kelemahan seseorang itu tersembunyi dari orang lain. Alhamdulillah. Penyembuhan yang ketiga yang Allah SWT kerjakan untuk kita, bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa. Dosa-dosa yang patut mendapat aib di hadapan semua makhluk. Tapi yang keterlaluan Allah pernah buat mereka berubah menjadi babi, berubah menjadi kera. Ya kan? Di zamannya Nabi Nuh dihabisin sama air. Zaman Nabi Lut ditumpahin lahar. Zamannya nabi-nabi yang sebelumnya, pokoknya diazab habis-habisan sama Allah SWT. Alhamdulillah kita masih diberikan pengampunan oleh Allah SWT. Setidaknya diberikan uluran waktu untuk kita bisa memperbaiki diri. Nabi Adam alaihissalam, ketika kita tahu bahwa luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Luas banget apa luas aja? Banget. Sangat. Luas banget. Kok bisa-bisanya tempat seluas itu dia bisa dapet tuh tempat yang disuruh ngejauhin. Karena akalnya iblis lah yang kemudian membuat dia menjadi berurusan dengan itu. Dan itu jadi bagian yang kemudian setiap kita memahami bahwa Nabi Adam aja gitu, yang diciptakan oleh Allah SWT sebagai khalifah fil ardh, dibiarin sama Allah SWT melakukan perbuatan dosa. Waktu Nabi Adam dibisikin sama iblis, kamu makan aja, nanti jadi kekal. Itu buah khuldi. Yang namain buah khuldi itu iblis. Bukan datang dari Allah penamaannya. Itu buah khalidi, buah khuldi. Buah yang kalau kamu makan, kamu akan abadi selamanya di surga. Padahal kebalikannya. Seandainya ayah anda Adam nggak makan itu, maka dia masih ada tetap di surga. Dan kita nggak ada. Ceritanya beda. Nah, ketika bisikan itu masuk dalam hatinya Nabi Adam, waktu ada niat di dalam hati Nabi Adam untuk kemudian mencoba memetik buah khuldi itu, kira-kira niatnya Allah ketahui nggak? Niatnya Nabi Adam untuk menuju ke buah khuldi itu. Pasti diketahui. Pasti diketahui. Allah Maha tahu segalanya. Allah itu alimun khabir. Kenapa dibiarin? Allah tunggu tobatnya. Nggak langsung ceger gitu. Bisa saja kalau Allah SWT langsung memperingatkan Nabi Adam. Hei, no, no. Bisa aja. Tapi Allah tidak lakukan. Waktu Nabi Adam menuju atau berpaling menuju ke buah khuldi, Allah tahu nggak? Tahu banget. Ketika dia berjalan menuju ke buah larangan itu, Allah tahu? Sangat tahu. Tahu dan dibiarin. Sampai dia pegang, kira-kira Allah tahu? Tahu banget. Dipetik Allah tahu? Tahu banget. Waktu digeragot, tahu? Tahu banget.
Waktu dikunyah, tahu 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 banget. Tapi nggak bilang Allah, lepeh. Shh, shh. Bisa aja kalau Allah bilang. Tapi nggak dibiarin. Begitu kejadian, gitu ya, begitu langsung dikerjakan dan itu menjadi sebuah kesalahan, baru kemudian yang Allah tunggu apa? Rabbana dolamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, aku sudah dolim sama diriku sendiri. Jadi Allah nunggu tobat kita. Oke, simpen segmen itu, taruh di satu file yang kita siap untuk pick and apply. Kalau ayat itu dilakukan oleh Adam alaihissalam, kira-kira Allah Subhanahu wa taala sudah berikan apa kepada kita? Pernah nggak kita melakukan kesalahan dan dibiarin sama Allah, nggak ditegur? Banyak banget, Ustaz. Pernah nggak kita bermaksiat dibiarin sama Allah? Diulur. Apa kalau bahasa Belanda itu difur. Dikasih istidrat. Dimudahkan. Padahal itu penghinaan. Dan waliyadzubillah, semua maksiat yang kita kerjakan, it feels like nothing happened. Seolah-olah kalau yang namanya musibah itu pasti kecelakaan, sakit, apa. Enggak, bukan itu. Coba kita lihat surat yang ke-61 ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima ta'kuluna ma la taf'alun. Ayat 3-nya, kabura maqatan indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, nyindir itu Allah itu. Kalau bahasa kitanya beriman nih, mengapa engkau tidak menyelaraskan antara apa yang kau lisankan dengan apa yang kau kerjakan? Allah benci loh sama orang yang cuma bisa pinter ngomong, tapi nggak cocok sama apa yang dia kerjakan. Apakah ada ancaman barang siapa tidak cocok amalan sama omongannya akan di, di akan ketiban pohon kelapa misalnya? Nggak ada. Akan mati cepat? Enggak. Yang nggak pakai jilbab kupingnya lebar-lebar? Enggak. Yang nggak sholat matanya dibikin mendelik? Enggak ada. Azab yang langsung nggak ada. Dibiarin sama Allah SWT. Dibiarin. Tapi para ulama menjelaskan ada satu buku tipis. Allah SWT kalau sudah murka sama seseorang, bahkan azabnya itu bahkan terhadap ahli ibadah. Gimana? Dia mengerjakan hanya ritualnya saja. Tapi kekhusyuannya diambil sama Allah. Siapa di sini yang sholat sering nggak khusyuk? Saya, hati-hati. Siapa yang kalau baca Quran langsung ngantuk? Saya. Saya, Ustaz. Jadi ketika itu terjadi, jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala sedang mencabut kenikmatan ibadah kita, sedang mengambil merenggut cepat kenikmatan iman kita. Waliyadzubillah. Supaya apa? Supaya kita cepat balik ke Allah. Kita buka surat 3 ayat 135.
Ada yang berkenan mau coba baca? Enggak, silakan. Ali Imran 135. Saya Baik, Dek. mangga, mangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Nah, jadi kalau kita melakukan satu kesalahan, terus kita ingat, itu Allah masih menyembunyikan. Astagfirullahaladzim. Oke, saya tanya sekarang. Kira-kira istighfar saja dalam satu hari itu yang sunnahnya Rasulullah SAW, yuk hitung-hitungan. Ada berapa yang belum kita kerjakan yang sesuai dengan sunnah? Total ada berapa istighfar dalam keseharian kita? 24 jam aja, nggak usah lama-lama. Yuk, berhitung bersama. Berapa? Ada yang bisa tebak? Yang tebakannya bener, hitungannya pas, saya kirimin kurma Sukari 3 kilo. For free. 70. Kurang. 1000 Ustaz. Allah, kebanyakan. 100 Ustaz. 100. Salah, 200 udah. salah. Yuk, hitung bareng. Hitung bareng, hitung bareng. 115. Hah? Berapa? 115. Tetot. Satu lagi. Siapa? Oke, hitung bareng ya. 280. Oke, hitung bareng ya. Siapin kalkulator. Sambil buka aplikasi apa doanya? Ayo. Punya tapi nggak dipakai. Gimana ente? Udah, siap? Oke. Setiap kali habis sholat ada berapa kali istighfar? 33. 3. Mulai ngarang. 3 100. kali. 100 Ustaz. 3 kali. 3. Setiap kali 3. Berarti kalau 5 kali sholat, 15. 15. Simpen 15. Siap. Zikir pagi berapa? Istighfarnya? Zikir pagi. 100 100 Ustaz. Ustaz. 101. Berapa Ustaz? 101. 31 kali 3. 101. Bukan 100 ya, 101. Sayyidul istighfarnya nggak dihitung. Oh iya. Oh Iya. 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 Dikir sore berapa? 101 juga berarti. 101. Berarti total berapa tuh? 202 sama 15. berapa tuh? 217. Oke. Ba'da duha 100. 200. 200. Bener Ustadz Khalis tuh. Coba di aplikasi apa doanya? Doa ba'da duha. Coba cari. Ya 200 betul. Rabbi firli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim. Rahim. 100 sama Rabbi firli wa tub alayya innaka anta tawwabul ghafur. Berapa tuh? 417 ini. Jadi total berapa? 417. Yeay, yang bener saya dapat Sukari. Siapa mengirim monggo. Dapat 3 kilo kali berapa ya Ustadz ya? Wah, Masya Allah. Jadi ketika kita tahu istighfar kita kurang, yuk banyakin yuk. Karena Al-Ghaffar itu adalah bagian yang Allah akan sembunyikan semua kesalahan-kesalahan kita ditampakkan dari orang. Yang kelihatan cuma bagus-bagusnya doang.
Jangankan itu, kita lagi ngomong ada biji cabai di gigi, itu orang udah risih banget. Padahal cuman ya elah bekas sambal sambal goreng ada merah gigi, lagi sambil ngomong ada merah-merah di gigi itu. Kulit cabai tuh keganggu orang. Muka cantik-cantik kok giginya ada merahnya. Dan ketika kita tahu bahwa Allah Zat Maha Pengampun ini dengan kasih sayang dan kesempurnaan sifatnya, Dia berkenan mengampuni dan menutupi keburukan-keburukan yang dilakukan oleh hamba. Itulah kenapa sebagai wujud takhallaq bi akhlaqillah, meneladani akhlaknya Allah. Rahasianya adalah kita dituntut untuk bisa mentradisikan sifat Al-Ghaffar ini. Bagaimana mentradisikannya? Allah dalam kehidupan sehari-hari itu sesuai kapasitas kita sebagai manusia. Ada sejumlah cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, senantiasa mudah memaafkan kesalahan orang lain yang pernah menyakiti dan berbuat kesalahan. Kita geser ke surat 3 ayat 134. Nanti setelah itu buka surat 24 ayat 22. Atau gini, bahasa sederhananya gini, saya nggak usah buka ayat deh. Yang namanya kebaikan itu adalah sesuatu yang bila kita mengerjakannya untuk orang lain dan orang lain mengembalikannya kepada kita, kita bahagia. Itu kebaikan. Intinya kebaikan itu. Tapi kalau kemudian kita melakukan satu hal yang kemudian kita lakukan kepada orang lain dan orang lain itu mengembalikan kepada kita dan kita nggak suka, berarti itu keburukan. Sesederhana itu. Kita mau nggak dimaafin sama Allah SWT? Wah, ya mau banget. Siapa yang nggak mau? Oh, kita diisinya cuma al-insan ma'al khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Oke. Ada yang udah ketemu surat 3 ayat 134? Udah. Mangga, Udah. mangga. Enggak. Silakan. Siapa tadi? Tedian. Iya, boleh. Mangga. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Gitu. Jadi sering-sering melakukan taghaful. Ya, namanya juga manusia. Wajar. Biasa. Nggak usah gampang nyolot, nggak usah sumbu pendek, nggak usah pakai otak reptil. Emang manusia pada dasarnya begitu. Buru-buru, maunya cepat, apa segala macam, ini itu. Sifat buruknya default setting itu. Jadi kalau kemudian ada orang melakukan kesalahan kepada kita, ya wajar. Wong dia manusia. Kita yang punya semangat untuk ngeberesin, ngebenahin, kita ingin merubah seseorang. Harusnya dia mengerti. Harusnya dia kalau didakwahin itu, dia bebal sekali. Dia keras kepala. Dia ini, itu, apa. Hidayah itu bukan urusan kita. Hidayah itu punya Allah. Kita menyampaikan aja. Santuy cuy. Yuk geser surat 24 ayat 22. Siapa yang cepat aja? Ya. Nah, enggak. Surat 24 ayat 22 ya udah. Betul. Ya, Mangga. aku ya udah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Dan Coba. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
Bahasa kasarnya gini, barang siapa tidak mau memaafkan, maka dia tidak akan diampuni sama Allah. Ngeri kali. Seru banget itu. Nggak mau memaafkan kesalahan orang, Allah nggak akan ngampunin dia. Waduh, cilaka nggak tuh? Celakanya 12 itu. Apa 13? Yuk kita masuk ke surat yang ke-7 ayat yang ke-99. Ini agak kasar ayat ini. Ya udah, Enggak? nggak jadi udah. Ini Nausyad nangis. Iyalah. Mangga, Dina silakan. udah. Mangga, mangga teh, mangga teh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Atau apakah mereka merasa aman dari siksaan Allah yang tidak terduga-duga? Oh, Tidak ada bukan yang berarti. merasa Sebentar, aman punten, dari punten, siksaan punten, Allah. punten, Oh, punten, salah, Ustaz. punten, punten. Saya yang salah. 199 teh, punten. Oh iya. Minasyaitonirrajim. Ya, Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. gitu. Asli kasar banget ini ayatnya. Jadilah pemaaf, dah biarin. Sing waras, ngalah. Sing gak ngalah, gak waras. Bahkan ada seorang sahabat yang kemudian disebut sama Rasulullah SAW 3 hari berturut-turut. Dia adalah sebagai pemuda surga yang masih berjalan di atas muka bumi. Dan luar biasanya adalah Abdullah bin Amr bin As yang selalu mengikuti apa yang Rasulullah SAW kerjakan dalam semua sunnah-sunnahnya. Dia ghibtah, dia ngiri dengan kebaikan-kebaikan yang dipunya sama pria ini. Dia pura-pura marahan sama bapaknya, terus dia bilang, "Ana boleh nginep rumah antum nggak 3 hari aja?" Oh boleh boleh. Cuma rupanya cuma buat mata-matain kegiatan dia. Selama 3 hari itu diperhatiin, sholat sunnahnya nggak ada, duhanya enggak, saum sunnah enggak, tahajud enggak, kalau sama tamu. Baca Qurannya juga biasa aja, nggak yang istimewa banget. Terus apa dong? Atau lebih Amr bin As kemudian penasaran di hari yang ketiga, nggak ketemu nih apa yang mau dijajar. Ya, anak pamit ya. Anak sebetulnya tidak ada masalah sama Abi. Cuma anak itu penasaran, yang antum kerjakan apa? Sampai-sampai Rasulullah SAW bilang, antum ini pemuda surga yang masih berjalan di atas muka bumi. Apa jawab dia? Kamar itu seperti yang sebagaimana yang kamu lihat. Saya tidak punya amalan apa-apa. Terus apa dong? Kata Abdullah bin Amr bin As. Radhiyallahu anhu. Mungkin loh ya. Saya setiap mau tidur itu memaafkan kesalahan orang yang menyakiti saya. Coba cek ke Rasulullah SAW, benar nggak itu? Dicek ke Rasulullah SAW. Benar nggak kayak begitu ya Rasul? Betul. Masya Allah. Cuman maafin doang orang doang. Maka buat sebagian orang yang forgiven but not forgotten itu dia tidak bisa mentradisikan Al-Ghaffar. Mendendam sekali dia. Siapa di sini yang dulu waktu belum nikah jadi kembang desa, setelah nikah tuh jadi kembang api? Meletup-meletup sekarang. Wah, ada salah dikit dier, salah dikit dier. Ya, ini ada satu kisah menarik. Udah nggak berasa setengah tujuannya. Satu hari Ali Zainal Abidin rahimahullah ta'ala dari keluarga Rasulullah SAW itu beliau keluar dari masjid tanpa sengaja beliau tabrakan sama lelaki asing di Madinah. Nggak terima dengan kejadian itu, dia langsung menghardik buyutnya Rasulullah SAW ini. Karena nggak kenal. Lalu para sahabat saya dan maulanya beliau berhamburan tidak memukul orang tersebut. Dengan cepat Ali Zainal Abidin berteriak, tahan, jangan diapain. Biarin. Kemudian
kemudian menghampiri orang ini. Apa yang bisa aku bantu, saudaraku? Maka orang ini betul tunduk malu, lalu Ali memberinya sorban yang biasa dipakai untuk menyuruh pembantunya untuk memberikannya uang 1000 dirham. Maka dengan suara bergetar orang itu berkata sambil berlinang air mata, aku bersaksi bahwa engkau adalah termasuk putra Rasulullah SAW. Dan Ali pun berkata bahwa engkau telah mencela perbuatan kami. Padahal apa yang Allah tutupi darimu tentang keburukanku jauh lebih banyak. Insya Allah. Kita lihat surat 49 ayat 12 yuk. Sebelum kita selesaikan apa namanya, bahasan ini. Pas 9-12, maka Udah, silakan. udah. Maka, Al-Hujurat ayat 12 ya udah. tafadhali. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Allahumma arhamna bil Quran. Jadi, bahkan di kalangan para asatis sekalipun, gunjing itu jadi bagian yang tak terhindarkan. Terlepas bahwa ada gibah yang diperbolehkan ya. Yang ketiga, berputus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah. Jadi sekotor apapun kita, selama hayat masih dikandung badan, kesempatan untuk bertobat dan minta ampun itu senantiasa buka lebar. Ada seorang hamba melakukan dosa lalu dia bertanya dalam doanya, ya Rabb, ampuni aku. Maka Allah mengatakan hambaku telah melakukan dosa, tapi dia tahu bahwa dia punya Tuhan yang akan mengampuni dosa, menghukumnya karena dosanya. Kemudian Allah melihat bahwa hamba ini melakukan dosa, lalu berdoa, wahai Tuhanku, ampuni aku. Allah berfirman lagi, hambaku melakukan dosa, akan tetapi dia tahu bahwa dia mempunyai Tuhan yang akan mengampuni dia dosa-dosanya dan menghukumnya karena melakukan dosa. Kemudian si hamba ini melakukan dosa lagi, lalu berdoa, wahai Tuhanku, ampuni dosaku. Lagi-lagi Allah berfirman, hambaku melakukan dosa, tapi dia tahu bahwa dia punya Tuhan yang akan mengampuni dosa dan menghukumnya karena melakukan dosa. Maka berbuatlah sesuka hatimu, tapi tutup dengan ampunan doa atau doa ampunan. Maka hamba tersebut mengatakan, aku tidak tahu setiap kali ketiga atau keempat atau aku meminta pengampunan, tetapi Allah tetap berfirman, berbuatlah sesuka hatimu, aku akan tetap mengampuni dosamu. Masya Allah. Terakhir saya akan tutup kisahnya Imam Syafi'i. Jadi Muhammad Idris Syafi'i ini ada seorang murid yang bernama Imam Muzanni. Beliau menjenguk ketika sakitnya makin berat. Apa kabarmu pagi ini wahai guru? Kata Imam Syafi'i, pagi ini aku akan meninggalkan dunia, aku akan berpisah dengan saudara-saudara, akan berjumpa dengan segala keburukan amal, dan meminum gelas kematian akan menghadap Allah. Tapi aku tidak tahu, rohku ini berjalan ke surga atau justru terjerumus ke dalam neraka. Setelah berbincang dan menyampaikan nasihat terakhirnya kepada muridnya, kemudian Imam Syafi'i mengangkat pandangannya ke arah langit, serta menghadirkan susunan ta'bir, lalu beliau bersyair. Kepadamu, wahai ilah segenap makhluk, wahai pemilik anugerah dan kebaikan, ku angkat harapanku walaupun aku ini seorang yang bergelimang dosa. Tatkala hati telah membatu dan sempit, segala jalanku ku jadikan harapan pengampunanmu sebagai tangga bagiku. Kurasa dosaku teramatlah besar, tetapi tatkala dosa-dosa itu kubandingkan dengan maafmu, wahai Rabbku, ternyata maafmu lebih besar.
Terus-menerus engkau maha pemaaf dosa dan terus-menerus engkau memberikan dharma dan maaf sebagai nikmat dan pemuliaan. Andai kata bukan karenamu, tidak ada seorang pun ahli ibadah yang tersesat oleh iblis, bagaimana tidak. Sedangkan dia pernah menyesatkan kesayanganmu, Adam alaihissalam. Kalaulah engkau memaafkan aku, engkau telah memaafkan seorang yang congkak, zalim, lagi semenang-menang yang masih terus berbuat dosa. Andai kata engkau menyiksaku, tidaklah aku berputus asa, walaupun diriku telah engkau masukkan ke dalam jahanam lantaran dosa. Dosaku sangatlah besar dahulu dan sekarang. Namun maafmu, wahai Maha Pemaaf, lebih tinggi dan lebih besar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Alhamdulillah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Amin. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saatnya berbagi rahmat, saya kembalikan ke Ustaz Khalid. Astagfirullah, Ustaz. Ustaz, barakallah, jazakallah khairan katsira. Pagi ini menjadi sebuah pengingat untuk kita semua bahwa Allah Maha Pengampun. Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita bagi orang yang bersungguh-sungguh untuk bertobat kepadanya. Karena itu dalam Al-Quran pun disebutkan Allah memanggil kita orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, kembali kepada Allah dengan taubat nasuha, sebuah taubat yang membersihkan, ya. Dan itu dijanjikan oleh Allah akan ampuni, Allah akan tutup dosa-dosa kita. Mudah-mudahan inilah bagian di Ramadan ini. Alhamdulillah, momentum yang sangat penting, momentum yang sangat berharga. Allah masih memberikan kita usia untuk menjalani Ramadan, dan tentu harapan paling puncak adalah Allah mengampuni kita semua. Baik jamaah yang Allah, masih ada waktu kita untuk berbagi rahmat. Yang ingin bertanya juga silahkan sharing, silahkan sekitar 15 menit ya insya Allah. Silakan Teh Dian. Ya, terima kasih Ustaz Khalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah, kadang umpama kita udah memaafkan orang yang berbuat jahat atau berbuat zalim sama kita. Terus orang di sekitar kita, orang-orang terdekat kita tuh suka nganggap kita bodoh dan aneh gitu. Karena kayak aku umpama memaafkan kesalahan orang lain gitu, tapi tetap berhubungan ya, walaupun ya ada jaraknya lah gitu dibanding dulu gitu. Itu gimana ya udah caranya umpama orang-orang anggap kita bodoh, mau aja udah berkali-kali dia berbuat jahat gini-gini gitu. Tuh kadang aku suka nggak bisa ngejelasin, ya udah aku diem aja. Habis iya dianggap aneh gitu, aneh dan bodoh. Itu sering banget tuh deh. Iya. Gimana udah Baik, bismillah. ngejelasinnya sama mereka. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Ketika ada orang-orang yang beranggapan bahwa kita ini aneh dan seterusnya, ya monggo saja, itu kan anggapan orang. Selama kita meyakini bahwa apa yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan apa yang datang dari Rasulullah SAW dan kita tujukan kepada Allah Taala, maka jalankan. Rasulullah SAW itu kurang apa capnya ke beliau itu? Penyihir gila, penyair sinting,
pedofil, apalagi pemecah belah umat, apalagi. Tapi beliau tetap dengan apa yang beliau yakini. Apakah beliau pernah kecewa? Pernah. Pernah putus asa? Pernah. Tapi dikembalikan sama Allah SWT karena beliau maksum. Nah, yang kita nggak maksum ini yakin aja sama Allah Tabaraka wa Ta'ala karena sejatinya apa yang Allah SWT sudah persiapkan untuk kita itu pasti jadi baik buat kita. Apa istilahnya? Anjing menggonggong kafilah berlalu. Biarin aja mereka komentar ini itu apa segala macam. Nih kalau ketemu sama teman-teman di Kreasindo dulu, apa kata orang tentang saya? Dulunya kayak apa? Ah, Tedian tahu lah. Saya kelakuannya dulu. Setelah Jumat disurakin sama sekantor. Hebat. Padahal cuma cari Kalau muka doang sholatnya. kalau ngikutin omongan orang lain nggak Ah, selesai-selesai gitu ya udah. gitu. Kan ceritanya Luqmanul Hakim begitu kan? Waktu naik keledai sama anaknya itu. Ketemu tetangganya salah. Ketemu tetangganya lagi salah lagi. Ketemu lagi salah lagi. Ketemu lagi salah lagi. Dia jalan bawa keledai sama anaknya. Tetangga yang pertama. Kenapa nggak dinaikin? Kan keledai kuat. Blow on amat. Punya keledai nggak dimanfaatin. Nah, naik. Dua-duanya naik. Sambil apa? Ya namanya keledai jalannya ya gitu ya. Kalau dia marah kan, gitu kan. Ketemu sama tetangga yang satu lagi. Ya Allah, tega banget sama keledai. Paling enggak bapaknya lah yang naik. Anaknya turun. Nah, turun lah. Turun anaknya. Bapaknya yang naik keledai. Anaknya nuntun. Ketemu sama tetangga yang ketiga. Astagfirullahaladzim, ngajarin nggak bener. Masa bapaknya lebih kuat malah naik keledai, anaknya suruh jalan. Ngajarin anak durhaka ini. Itu karena kamu yang naik. Ketemu sama tetangga yang lain. Astagfirullahaladzim. Kenapa anaknya nggak suruh nemenin bapaknya? Ah, iya lu salah aja semua. Baru sampai pada kesimpulan, nah dengerin omongan orang gak ada yang bener. Udah biarin aja orang mau ngomong aneh. Emang aneh, we. Nape? Emang gua aneh. Baru tahu. Sian deh. Kalau perlu ledekin tuh. Bagai apel di air payau. Nggak level lah ya. Jadi nggak usah dipeduliin lah teh. Itu pakai yang surat 7 ayat 199. Maafin aja udah. Maafin. Udah. Tinggalin orang-orang bodoh begitu nggak paham dia. Udah, biarin. Saya kalau lihat kondisi orang-orang tetangga di Bumi Anggrek, itu ngelihat saya jadi ustadz itu masih masih begini ngeliatnya. Karena tahu dulunya kayak apa. Malah ada yang bilang kehabisan profesi gitu ya. Tawa saya. Biarin aja Pak. Orang mau ngomong apa kayak. Yang penting saya bener. Bukan sok bener tapi kalau saya dudukin gitu, oke. Apa yang salah dari saya? Nggak ngerti juga. Kalau ditanya gitu, apa kelirunya saya apa, salah saya apa, tolong dikoreksi. Nggak ketemu juga. Jadi cuman karena kedengkian aja. Udah santai.
balik lagi sing waras ngalah. Imam Syafi'i itu kalau ketemu sama orang-orang bodoh, kalau berdebat sama orang bodoh nggak pernah menang Imam Syafi'i. Tapi kalau ketemu sama orang pinter, ya nggak ada yang bisa ngalahin beliau. Artinya apa? Ya sing waras ngalah tadi itu. Wallahu alam. So, gitu teh. Nggak usah ambil pusing. Pusing kasih dia aja. Ya, syukran. Afwan. Teh Nadia emang nggak teh? Tadi Mbak Aulia jadi nanya nggak? Udah duluan kayaknya. Mbak Oli, tadi sudah resen. Boleh. Baik, Oke. lanjut aja Bu Teh Nadia. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini tentang masih urusan klise, udah memaafkan. Ya. Kita kan udah memaafkan ketika disakiti gitu ya. Orang dekat gitu. Orangnya ngelakuin kesalahan lagi, kita ada rasa sakit yang lebih besar gitu kalau diulang lagi dan sering gitu. Nah, itu salah nggak? Apa manusiawi rasa sakit itu menjadi membesar gitu? Karena luka udah maafin, dia ngelakuin kesalahan lagi gitu. Apalagi misalnya ditambah yang lebih berat itu ada orang misalnya menyakiti ibu kita gitu. Justru lebih rasanya tuh kayak lebih melar gitu lukanya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tuh istighfar nih. Istighfarnya sedikit gitu ya. Tapi itu pakai hati gitu. Terasa ke hati. Nah, makin banyak nih istighfar gitu. Ada berkali-kali. Jadi kayak terdistract gitu. Malah jadi cuma ngucap doang gitu loh, Ude. Gimana ya, Ude? Supaya bisa lebih stabil itu. Syukron, Ude. Baik. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam. Bismillah. Assalamualaikum ala Rasulillah. Ada was-was syaitan yang membuat kita menjadi terjerumus kepada apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan privilege kepada kita. Di antaranya itu, dibikin mendendam, dibikin kesumat, dibikin marah, dibikin nggak bisa maafin, dibikin seolah-olah itu prinsip buat kita dan itu nggak bisa dimaafin sama sekali. Padahal sebetulnya ada nggak yang nggak prinsip kita anggap prinsip? Ada. Nah, itu milahnya gimana? Nanti ada skala prioritas yang kemudian contoh nih, saya ada kawan sahabat lah bisa dibilang begitu. Dari zaman nari itu beliau, saya sempat pernah tinggal di rumahnya beliau, nebeng. Terus kemana-mana dia kuliah di UI, dia mau kemana apa segala macam, saya nganter. Dan kita sering berangkat nari bareng. Saya sebagai koreografer, dia sebagai penari saya. Sampai terakhir itu saya bilang sama dia, Allahyarham, pakai jilbab dong. Terus dia bilang, iya doain aja ya. Udah didoain, mesti dari lo nya. Iya udah doain aja. Sampai saya ngucap begini tuh. Lo kalau udah mati ntar pakai jilbab lo. Itu saya ngomong begitu saking keselnya. Itu 3 hari sebelum wafatnya beliau. Saya datang bela sungkawa ke rumahnya itu. Satu-satunya jenazah yang saya toyor mayatnya cuman dia. Lu sih nggak mau dengerin gue. Tapi setelahnya saya baru nyadar bahwa ya kan hidayah punya Allah. Ngapain saya ngeyel? Adik-adiknya juga sama. Saya kasih tahu. Mbakmu sudah tak kasih tahu loh ya. Aku udah ngingetin loh ya. Bukan aku nggak mau ngingetin, aku udah ngingetin. Iya, iya. Iya, doain aja, doain aja. Ya, hidayah punya Allah. Terus ada satu lagi di mana saya pernah juga eh, nebeng di rumah orang lagi, teman saya juga. Tapi nggak sedekat yang pertama tadi.
itu benar-benar terakhirnya itu benci sama saya. Ya, saya bilang saya nggak ada masalah apa-apa gitu. Jadi rupanya dia ada penyimpangan seksual. Dia lesbi. Jadi pernah satu kali dia lagi bercumbu sama pacar ceweknya, ya tapi cowoknya bingung kan ya, cowok apa cewek ini, cewek tapi fisiknya cewek tapi jadi cowoknya gitu. Saya masuk ke kamar itu tanpa ketok-ketok, lewong itu memang kamar saya gitu, meskipun itu rumah dia gitu, itu kamar saya, ruangan saya tuh. Nah, saya nggak tahu kok dia sedang bergumul di situ. Dia menganggap bahwa itu sebuah kekurang ajaran yang nggak bisa ditolerir gitu. Akhirnya sampai sekarang dia benci sama saya. Ya, buat saya ya yang saya lakukan, saya nggak pernah melakukan kesalahan. Selama saya merasa bahwa itu benar ya, buat saya nggak ada masalah. Dia mau sebel kayak apa, bikin sakit hati sama saya. Nah, ada orang-orang yang sengaja bikin sakit hati kita. Tapi balik lagi, itu bukan prinsip. Kira-kira prinsip bukan. Itu cara was-was syaitan membuat kita menjadi tidak bisa memaafkan. Menjadi sulit memaafkan. Nah, kalau sudah begitu, ya istighfar sama tahlil dibanyakin. Astagfirullah, la ilaha illallah. Astagfirullah, la ilaha illallah. Kalau sudah Allah bilang suruh maafkan, udah aja. Karena tadi, memaafkan akan diampuni sama Allah. Enggak memaafkan, enggak akan diampuni sama Allah. Nah, saya lebih milih dapat ampunan Allah daripada enggak memaafkan. Sesakit apapun. Kalau kita lihat, Rasulullah SAW dibully nggak sama orang-orang di Belanda, di Swedia, di apa segala macam. Ada nggak dibikin karikatur, dibuat gambaran-gambaran yang tidak senonoh sama beliau? Sakit hati nggak kita? Sakit hati orang Rasul kok digituin. Tapi kita bisa apa? Nggak bisa apa-apa. Paling cuma somasi, paling cuma. Kalau dia di-share apa yang dia lakukan itu, saya punya prinsip bahwa don't make stupid people famous. Jangan buat mereka tambah terkenal. Udah biarin aja, dihentikan aja. Paling mintanya sama Allah, ya Allah kasih hidayah. Berharap bahwa, dan banyak sekali kayak anggota Kongres di Belanda itu yang kemudian jadi masuk Islam. Si siapa? Eichmann apa siapa? Dulu bencinya kayak apa, bikin film tentang kebencian Rasulullah SAW. Itu digambarkan kayak begitu. Dihidayahi sama Allah SWT. Bisa jadi hidayah itu doa yang masuk dari saya. Tapi kan nggak cuma saya sendiri berdoa. Hidayahnya punya Allah. Satu. Yang kedua, istighfar itu nggak bisa sampai nyentuh hati itu. Kata Rasulullah SAW, jangan berdoa tanpa hati. Jadi betul-betul kita berusaha untuk selalu hadirkan hati. Jadi bukan lafaz istighfarnya yang kemudian harus kita perbanyak, tetapi bagaimana tautan hati kita nyambung ke Allah itu jauh lebih penting. Istighfarnya boleh dikit atau kayak tadi hitungan kita berapa, 400 something. Mungkin nggak bisa sebanyak itu, it's fine, nggak apa-apa. Tapi setidaknya ada istighfar yang kemudian membekas, yang betul-betul kita bilang, kayak misalnya Sayyidul Istighfar, la yaghfiru dzunuba illa anta, tergetar kita, nangis, udah selesai. Dibanding dengan astagfirullah, 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 astagfirullah yang panjang. Saya pernah bawa jamaah umroh. Saya bilang, perbanyak istighfar ya sebelum kita masuk Hajar Aswad, sebelum mulai. Ini ada anak media gitu yang qadar Allah bareng sama kita.
Dia istighfarnya kayak robot. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Sekedar lisannya. Sementara matanya jelalatan, sementara hatinya nggak ikut gitu. Tiba-tiba dia kesenggol sama orang Turki atau Mesir. Tinggi gede gitu. Tiba-tiba ketabrak. Wah, dia bunyi itu. Astagfirullahaladzim. Saya deketin. Istighfar yang barusan yang benar. Jadi gimana cari momen? Apa yang kira-kira kita bisa andalkan di hadapan Allah SWT dengan amal yang kalau buat saya, amal saya masih compang-camping. Menuju jalan takwa ini masih terseok-seok dan tertatih. Nggak merasa pantas untuk dapat sesuatu kemuliaan. Apalagi tadi dibilang sama Ustadz Khalis Al-Mukarram segala macam. Nggak ngerasa pantas. Nggak, itu bukan gue. Dia nggak tahu aja. Gitu. Jadi kalau merasa begitu terus gitu ya, dia terus saya jaga seperti itu kondisi batinnya. Saya nggak tahu bagaimana caranya, tetapi nanti Teteh akan ketemu sama satu kondisi di mana ketika itu tiba-tiba aja begitu dapat. Kadang nggak perlu muncul kata astagfirullah dari lisan kita, tapi tahu-tahu ingat sesuatu, terus kemudian kita mohon ampunan Allah untuk sesuatu itu. Kita netes air mata itu, maka tetesan air mata itu yang akan jadi pelindung kita untuk surga. Ketika mau dimasukin ke neraka, tetesan air mata itu ngadu sama Allah. Ya Allah, dia pernah bertobat. Aku adalah tetesan air matanya. Dan kita nggak tahu tetesan air mata yang keberapa kita bisa dihadapkan pada sebuah ampunan yang datang dari Allah. Kita ayo terus. Ya Ghaffar, ighfir lana innaka anta khairul ghafirin. Kita minta, ya Ghaffar, wahai sama pengampun, ampuni kami karena sesungguhnya Engkau sebaik-baik pemberi ampunan. Gitu kurang lebih teh. Punten. Ya udah, boleh yang pertama tadi udah. Jadi Mangga. kita sering maafin itu kalau masih ada rasa sakit wajar udah. Ya. Iya. Rasulullah SAW waktu mensyahadatkan Abu Sufyan sama istrinya, Hindun, apa kata beliau? Jangan kalian tampakkan wajah kalian di hadapanku setelah ini. Dan sejak saat itu Abu Sufyan sama Hindun nggak pernah mau menampakkan wajahnya. Karena sakit hati Rasulullah SAW itu, Sayyidina Hamzah dibedel jantungnya, kemudian di sakit hati. Maka Rasulullah SAW mengatasinya begitu. Allah alam. Tapi Mbak Yani terakhir. Assalamualaikum, Dek. Bang, kalam. Udah terkait tadi yang sholat duha, istighfarnya kan ada dua versi ya. Ya. Kalau saya selama ini combine gitu, misal hari ini baca yang Bikirli atau Alaya Inat Kata Tawabul Gofur 100, terus nanti di hari berikutnya ganti yang belakangnya Antat Tawabur Rohim itu seperti itu boleh ya udah atau harus jumlahnya Boleh. 200? Makasih Boleh. Boleh. Oh, Boleh. Tergantung kebutuhan kita. Kita yang mau diampuni kan? iya. Ya, sesuai kebutuhan kita. Kalau dosanya masih dikit kayak Mbak Yani, nggak usah istighfar juga nggak apa-apa. Udah selesai banyak banget udah. Maka kalau masih banyak banget banyakin. Kalau masih dikit nggak apa-apa, nggak usah baca juga nggak apa-apa. Jadi dalam satu dudukan itu dua Nggak harus dua duduk dua istighfar baca. mah. Nggak harus Enggak, duduk maksud istighfar saya mah. maksud saya dalam sholat duha gitu loh, Dek. Dalam Ya, sholat duha itu ya. harus baca 200 dengan dua versi yang Seratus istighfar ya. tadi gitu ya. Iya, Ya. oh gitu. Rasulullah Oke. SAW Baik, makasih. ngajarinnya gitu. Iya. Baik, makasih, Dek. Baik. Nanti dilihat itunya, redaksi dia apa doanya itu di bawahnya itu ada redaksi itu.
ada tambahan narasinya. Kenapa? Iya, iya, iya. Baik, makasih deh, Ustaz Awi. Dengan senang hati, Ya Allah. Syekh ini. Insyaallah, tabarakallah. Baik. Alhamdulillah. Syukran jazakallah khairan, Dek. Wakadzalik, barakallah. Sudah mendampingi kita selama sejam lebih ya untuk sama-sama merefleksikan kembali tentang betapa besar dosa-dosa kita ya, betapa banyak dosa-dosa kita. Dan beruntungnya ya kita memiliki Allah Tabaraka wa Ta'ala ya, seorang Maha Pengampun, satu-satunya yang bisa mengampuni kita ya. Dan itulah keberuntungan kita sebagai orang beriman ya, karena Allah akan mengampuni sebanyak apapun dosa kita, panjang kita bersungguh-sungguh dalam bertobat. Dan tadi rutinitas kita seperti Bayani ya, dengan duhanya, kemudian 200 beristighfar gitu ya. Kemudian ba'da sholat juga kita terus beristighfar, itu menjadi alhamdulillah istiqomah kita ya, rutinitas kita yang mudah-mudahan dengan wasilah itulah Allah mengampuni kita. Lagi Ya. di Ramadan ini tentu ampunan Allah menjadi satu-satunya yang kita harapkan, karena sungguh merugi ya, bahkan orang yang celaka disebut oleh Rasulullah, orang yang mendapati Ramadan tapi tidak diampuni oleh Allah. Tabaraka wa Ta'ala. Baik, alhamdulillah, syukurlah, jazakumullah Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari apa yang disampaikan oleh guru kita, dan jangan lupa di hari Jumat, Sabtu ini di tanggal 6 dan 7 Maret kita akan berjumpa dengan para guru kita dalam satu kilat Ramadan. Insya Allah akan diselenggarakan di Hotel Sofyan. Silakan yang ingin merapat langsung bersilaturahmi dengan para guru kita, dan itu mengambil hikmah dari para guru kita. Mudah-mudahan kita bersilaturahmi dengan pengurus dan juga jamaah semuanya. Semua yang sudah kenikmatan yang harus kita syukuri. Sampai berjumpa nanti kita di pesantren kilat Ramadan. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua. Mari kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa bihamdika. atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran, Ustaz. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.